Ustadz Asep Busairi atau UJ Al-Jauhari. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بلاغا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammad, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga besar Masjid Al-Kautsar
DKM beserta para pengurusnya, segenap para panitia oleh Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahkan kehidupannya, Allah saleh-salehkan para putra putri cucu keturunannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita yang mana selalu membimbing kita dalam mengajarkan ilmu-ilmunya agar senantiasa kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan sing panjang umurna, berkah ilmuna, berkah kehidupannya, dan Allah saleh-salehkan para putra putri cucu keturunannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula aparatur pemerintahan setempat, wabil khusus tadi yang sambutan Bapak Lurah. Yang mana Pak Lurah? Pak Lurah, alhamdulillah Pak Lurah Nagasari. Kebetulan saya setiap malam Kamis di belakang kelurahan ngisi pengajian Mushola An-Nur. Nah, mudah-mudahan beliau kita doakan semua pemerintahannya oleh Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan menjadikan aparat pemerintah yang amanah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, yang begitu antusias luar biasa sampai hingga cukup ini masjid pindah ke lataran, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua datangnya ke tempat ini senantiasa Allah ampuni dosa kita semua, Allah berikan panjang umur sehat walafiat, dan senantiasa Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula yang saya hormati yaitu ketua, yaitu pimpinan hadrah dan semua santrinya, alhamdulillah dari Cahaya Ilahi. Ini udah berapa ketemu kita perang ya. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula tukang sound system yang saya hormati. Biasanya tukang sound mah tara pernah dihormati. Entak tadi suaranya agak beda karena tidak pernah dihormati. Insya Allah sekarang mah bakal bagus, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga tukang son mudah-mudahan panjang umur, tukang son masuk surga bareng jeung son-sonna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap acara peringatan maulid, baik itu maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharraman, apapun jenis acaranya pasti tidak lepas dengan ibu-ibu. Karena setiap acara kalau tanpa dihadiri oleh ibu-ibu itu diibaratkan seperti sayuran tanpa garam. Jadi hambar acara itu. Karena yang paling semangat nuntut ilmu biasanya ibu-ibu. Sampai punya bajunya juga seragam. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mah paling kalau acara pengajian diundang 100, yang datang 10. Tapi kalau ibu-ibu diundang 10, yang datang 100. Ngan cuman olok konsumsi. Tak alhamdulillah kalau kita bisa unjukkan kepada Allah, bisa protes, mudah-mudahan ini ibu-ibu semua nih, mudah-mudahan menjadikan ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya beliau menanggung semua pekerjaan. Walaupun pagi-pagi harus cuci piring, harus cuci pakaian, tetap setiap datang pengajian pasti ibu-ibu yang paling duluan. Dan saya yakin Pak Lurah pada saat ini ibu-ibu Perum Grand Garden, saya lihat dari sini ini adalah wanita-wanita solihah. Pak Ustadz, kenapa bisa meyakinkan ini wanita solihah? Karena kalau di Cibungur jam segini biasanya perempuan pakai daster atau biasa pakai pakaian pendek, tapi di sini ini menandakan Perum yang Islami. Pada saat ini kita lihat semuanya seragam, pakai kerudung, pakai baju muslim. Inilah wanita-wanita solihah untuk saat ini. Gak tahu bentar lagi mah. Nah, oleh karena itu jangan macam-macam Pak. Ibu-ibu mah kalau kemana-mana selalu kompak.
dan tidak lepas kemana-mana, pasti bawa tas. Betul nggak Bu? Rajaban bawa, muludan bawa, pengajian, syukuran, apalagi kalau lagi syukuran Pak, ustadznya belum datang, kata yang punya hajat, Ibu, dikarenakan Pak ustadznya belum datang, silakan dicicipi, suka ngambil buat cucu. Ada yang suka kayak gitu? Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi ini kompaknya luar biasa. Mudah-mudahan Perum Garden, mudah-mudahan Grand Garden ini oleh Allah diturunkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi punya urusan Allah lancarkan semua urusannya, apapun hajatnya Allah kabulkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi lebih keras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina li yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan ceramahnya, tausiahnya, mau tanya dulu, sampai jam berapa pengajian? Subuh. Ya Ustadz, kalau mau ngaji mengaji, nggak usah tanyain waktu. Saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena mohon maaf Pak, jamaah yang begitu banyak yang hadir pada malam hari ini, kadang orangnya itu beda-beda. Ada jamaah yang hadir, ketika hadirnya itu dia seneng ngaji, kagak seneng bercanda. Jadi kalau mau baliknya bercanda, balik suka ngomongin. Ngaji itu bercanda. Gak ada ilmu yang bisa diserap. Ada yang kayak gitu. Golongan yang kedua, ada yang suka bercanda, kagak suka ngaji. Ini pulang juga sama ngomongin. Balik ngaji, tunduh. Gak ada bercandanya sedikit pun. Ada yang kayak gitu, ada. Nah, golongan yang ketiga ini paling hebat. Dia mah gak ada pikiran negatif. Mau bercanda, sabodo, rek heureuy, sabodo, rek serius, sabodo. Yang penting pulang bawa berkat.
Ada yang kayak gitu ada. Itu paling banyak biasanya. Oleh karena itu kita luruskan niat kita. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, maka kita luruskan niat kita. Duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Pentingnya ngaji. Tadi apa yang disampaikan oleh DKM, biar nanti habis muludan jangan dijadikan sebagai seremonial saja. Tapi beres maulidan harus ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nanti masjid juga sama pengajian ibu-ibu hari apa teh? Hari Sabtu. Ayo yang belum ngaji, ayo suruh ngaji. Kenapa? Penting. Kalau orang ingin bahagia hidup di dunia harus disertai dengan ilmunya. Pengen bahagia di akhirat harus disertai dengan ilmunya. Pengen bahagia dunia dan akhirat disertai dengan ilmu. Contoh, kalau lagi ceramah, lagi ngaji, pakai kopiahnya kayak gini. Nah ini lagi ngaji, lagi ceramah lagi, ya. Kalau lagi sholat nggak boleh pakai kopiah kayak gini. Kenapa? Sujudnya tidak sah. Kenapa? Jabhahnya harus maksupatan, harus terbuka. Sehingga kalau sholat, nah ini sholat, ini ngaji, ini sholat. Kalau gini banyak utang belum lunas. Di dalam segi pakaian pun harus didasari dengan ilmunya. Oleh karena itu penting. Kenapa ibu-ibu terlihat rapi, cantik jelita, pakaiannya juga disatukan gimana ya biar cocok antara kerudung dengan pakaian, tahu dengan ilmunya. Sehingga dengan ilmu ini kita akan menjadikan sempurna dalam tataan melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat menggunakan ilmunya, rumah tangga menggunakan ilmunya, begitupun tauhid kita untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dengan ilmunya. Mari kita sama-sama niatkan duduk di tempat ini sejak thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang saya tadi sampaikan bisa sedikit-sedikit penambahan materi ilmu dan bisa menyempurnakan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Pada malam yang mulia ini kita duduk di tempat yang mulia dalam rangka memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yang pertama, tujuan memperingati maulid adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dunia beserta isinya. Berarti ini menunjukkan bahwa kelahirannya Rasulullah adalah bukti tanda kita syukuran kepada Allah Subhanahu. Dengan diciptakannya Rasul, maka Allah menciptakan alam dunia beserta isinya. Tapi kadang mohon maaf, banyak di sini ibu-ibu yang suka galau ada, ibu-ibu yang suka pusing baik ada. Seolah-olah kita itu termasuk orang yang termiskin di dunia. Pagi-pagi sudah bikin status pusing, pagi-pagi sudah bikin status galau. Padahal Allah ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat pemberian dari Allah. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, itu semua adalah karunia yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kenapa sih manusia kadang pemikirannya suka galau? Kenapa sih kadang suka pusing? Mohon maaf Pak, karena ibu-ibu zaman sekarang yang dinamakan kebahagiaan, yang dinamakan dengan kenikmatan, yang dinamakan dengan kesenangan adalah punya sehingga ibu-ibu pernah berkata, gak apa-apa punya suami jelek juga, yang penting banyak. Gak apa-apa punya suami pendek juga, yang penting ngasih. Gak apa-apa punya suami gak pulang-pulang juga, yang penting ngasih. Karena suami dengan duit berhargaan, innalillahi. Kacau udah. Kalau ini menjadikan suatu kebahagiaan harus dengan uang, maka pasti hidupnya tidak akan tenang. Padahal kebahagiaan manusia tidak diukur dengan harta,
tidak diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan kekayaan, tetapi sebatas mana mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Bu, pengen kaya tapi tidur di rumah sakit diimpus, apa lebih baik sehat belangsak? Hah? Gak mau semua. Coba biar berpikir konsep kehidupannya biar lebih tenang, biar hidupnya lebih nyaman. Karena kalau tidak dirubah konsep bersyukur kepada Allah, maka hidupnya tidak akan tenang. Kembali, lebih baik kaya tapi sakit di rumah sakit diimpus, apa lebih baik sehat belangsak? Hah? Pengen kaya tapi dalam keadaan, timbul pertanyaan, siapa yang paling kaya saat ini? Kita, Bu. Kenapa Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan dari perut kandungan ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, Allah menciptakan hati. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu punya emas keroncong sampai sikut, emas keroncongnya banyak sampai sikut, tapi tangannya setruk. Kira-kira nikmat enggak? Bapak punya HP paling mahal apa? iPhone 30 juta, 50 juta, celina mudek. Nikmat enggak kira-kira? Ibu dikasih uang sama Pak Lurah 2 miliar per orang. Alhamdulillah, berarti lurahnya benar. 2 miliar, tapi syaratnya 1, mata copot 2. Di sini kita harus berpikir konsep bersyukur kepada Allah biar hati terasa tenang. Kita beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ibu tahu kambing? Ibu tahu domba? Domba saha? Domba kuring. Domba itu beda dengan manusia. Ketika domba punya bulu, namanya bulu domba. Tapi manusia ketika punya bulu, namanya beda, tempatnya pun beda. Di kepala, bulu rambut. Turun ke bawah, bulu halis. Turun lagi ke bawah, bulu mata. Turun lagi, bulu hidung. Turun lagi, bulu kumis. Turun lagi, bulu jenggot. Pindah ke samping, bulu kelek. Kelek kalau bahasa Indonesianya apa? Ketek, ketiak. Pindah lagi ke dada, bulu dada. Pindah lagi ke pusar, bulu pus. Pindah lagi ke kaki, bulu. Tempatnya beda-beda, namanya pun dan ada yang manjangin, ada yang kagak. Betul nggak? Nah, ini salah satu untuk cerminan kita luar biasa. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Tinggal kitanya cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Allah begitu banyak menurunkan nikmat kepada kita semua. Nikmat bisa melihat, mendengar, bernapas, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dulu ada tetangga, Bu, gak bisa kentut. Apal kentut? Apal hitut? Utungna gendut. Itu bisa hitut, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, kenapa ini? Gak bisa ketut, Dok. Oke, dimasukin pel ke pantatnya. Sudah dimasukin ke pantat, lalu mendapat 3 menit keluar. Mana keluarganya? Sini, silakan bayar ke kasir. Berapa yang harus dibayar? 1 kali pel dimasukkan dan keluar dun, 1 kali bayar 500.000. Coba bayangin, dun gope, dun 1 juta. Kalau 3 kali dun 1 juta. Kalau dun, wah, demi Allah tidak akan ada orang kaya di Perum ini.
Kalau seandainya nikmat Allah harus dibeli dengan uang, betul. Jadi konsep yang pertama peringatan Maulid Nabi ini harus bertambah syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini yang bikin galau, yang bikin hidupnya selalu pusing, kurang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit apa? Suka iri lihat tetangga. Tetangga kebeli kipas, kita yang gerah. Tetangga kebeli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga kebeli mobil, dia masuk ambulan. Masya Allah. Oleh karena itu, tataklah dalam kehidupan berumah tangga, tataklah kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, bersihkan hati. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa nanti akan dipanggil seseorang, nanti dikumpulkan di hari kiamat. Ya, orang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti suatu saat datang di suatu hari di mana manusia yang namanya harta anak tidak ada manfaatnya kecuali illa biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, selamat. Alhamdulillah. Jadi konsep yang pertama peringatan Maulid ini, yuk tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu, biar hidup tenang, biar hidup adem, biar hidup terasa tentram. Karena sesungguhnya kita ini adalah saudara. Tidak boleh saling mengejek satu sama lain, tidak boleh merasa pintar. Karena kenapa? Iblis oleh Allah dipindahkan ke neraka gara-gara ada satu sifat yang sangat Allah benci. Apa? Sifat som. Iblis itu hebat, Bu, Pak. Iblis mempunyai satu kelebihan, banyak kelebihan. Mana kelebihannya? Iblis ketalal Al-Quran, iblis ketalal hadis. Mau tanya, ibu-ibu ketalal Quran enggak? Enggak. Hadis ketalal enggak? Enggak. Iblis yang ketalal Quran, ketalal hadis, ketika ada sifat sombong di dalam hatinya, Allah lemparkan kepada api neraka. Kalau kita belum ketalal Al-Quran, kita belum ketalal hadis, tapi merasa ada dalam hati sifat sombong, awas, dikhawatirkan kita adalah ibunya iblis. Tapi insya Allah di sini mah ini adalah cerminan wanita-wanita penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang pertama konsepnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tambahkan rasa cinta kita tambahkan rasa mahabbah kita untuk mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Kita tidak bisa mencontoh akhlak Nabi, kita tidak bisa mencintai Nabi apabila kita tidak tahu siapa Rasulullah SAW. Kenapa peringatan Maulid Nabi begitu megah? Kenapa peringatan Nabi begitu hebat? Karena Nabi bukan manusia biasa, tetapi manusia yang luar. Beda kalau anaknya ulang tahun, dia korbankan hartanya, dia habiskan hartanya, nyewa badut, nyewa segala-gala disewa. Tapi ini bukan manusia biasa, manusia yang akan ditunggu nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita harus merasa bangga dengan adanya Maulid Rasulullah SAW. Karena Nabi beda dengan orang lah, Nabi beda dengan manusia yang lah. Muhammadun basarun walaisa kal bal huwa utatun wa nafsukal ya Rabbi bil balik maqasidana wakbir ya wasi'al karami ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana wakbir ya wasi'al karami
basarun. Rasulullah itu sama seperti manusia, tetapi walaisa kal basari, beda dengan manusia pada umumnya. Biar kita tambah cinta kepada Nabi, mari kita gali gimana proses Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia. Bahwa Rasul terlahir dari sesosok ibu yang sangat mulia. Siapa ibunya Nabi? Ami. Ayahnya siapa? Abdullah. Konon di dalam kitab Fathus Somadul Alim dikatakan tatkala Aminah sedang hamil. Kalau bahasa Jawanya hamil, meteng. Ya meteng ya. Kalau bahasa Sunda, kereuneuh. Gitu kan? Ya, Sunda mah kereuneuh, Indonesianya hamil, Jawanya meteng. Aminah tatkala sedang hamil beda dengan wanita-wanita pada umumnya. Beda kalau ibu-ibu kalau sedang hamil, ya Allah manjanya luar biasa. Yang ada juga pengen diada-adain. Manjanya Masya Allah, kalau wanita hamil itu luar biasa Pak. Apalagi usia kandungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Masya Allah. Lihat orang yang botak lewat, lihat orang yang jelek lewat, amit-amit. Malah tetangga saya pernah kejadian, lihat muka suaminya muntah. Suaminya pulang kerja, Assalamualaikum. Itulah perjuangan hebatnya seorang ibu. Oleh karena itu bapak-bapak semua yang ada di lapangan, yang di depan, sayangilah istri Anda, bahagiakanlah mereka. Kadang kita suka nuntut kepada istri harus cantik, harus menawan, tapi di podalan kagak. Osok di modalan osok, suka dibeliin skincare suka. Nih bukan sombong kalurah, mohon maaf Pak, saya bukan sombong kalurah. Nih, istri saya ikut kalurah, make upnya saja 20 juta. Ini suami soleh, suami sayang istri. Oh, istri saya ikut 20 juta make upnya saja, bukan sombong. Berapa bulan Ustaz? Berapa tahun? Seumur hidup. Unggal bulan nabe ya tuh. Masya Allah, sayangilah istri Anda. Karena disinilah kita akan tahu bagaimana hebatnya perjuangan seorang ibu. Datang seorang anak kepada Nabi, ya Rasul, siapa yang harus dimuliakan di antara ibu dan bapak? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa abuka, baru bab. Ibu berapa kali dipanggil? Bapak, ibu, bapak, ibu, bapak. Setuju Pak? Oh setuju. Ibu 3, bapak. Setuju Pak? Mau libat pantos sesuai. Inilah dasarnya perjuangan seorang ibu. Aminah mah ketika mengandung, ketika hamil, Aminah tidak tahu, tidak mengetahui bahwa Aminah sedang hamil. Kenapa? Nabi di dalam perut ibunya tidak nyusahin ibunya. Beda dengan anak kita. Anak kita mah sudah mual selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ya Allah, jalan sudah beda. Perut ada di barat, pantat ada di timur. Apalagi kalau sudah tidur, Masya Allah, tidur udah ambil 9 bulan, tidurnya susah. Nengok ke kanan sesek, nengok ke kiri sesek, terlentang sesek, tengkurap bucat. Maunya 8 bulan. Inilah perjuangan seorang ibu. Pak Lurah sekarang jadi lurah, kita ada yang jadi pejabat, kita ada yang kerja di PT. Semua kesuksesan yang kita raih demi Allah ada doa ibu bapak kita yang dulu ikhlas sambil meneteskan air mata. Beda dengan ibu sekarang. Ketika anaknya sakit, berdoanya langsung cari HP. Anaknya sakit, cari HP dulu. Cekrek. Bikin status. Nak, cepat sembuh ya. Mama enggak tega melihatnya. Atau kenapa dipoto? Atau kalau enggak tega. Ada yang suka gitu, ada. Dulu mah orang tua kita tengah malam dia bangun,
meneteskan air mata sambil berdoa, ya Allah jadikanlah anak-anakku anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Lah kita juga suka bangun ya Bu ya, jam 12 suka bangun ya, jam 1 suka bangun ya, kemana? Pipis. Masya Allah, sekalian gak pipis bikin status malam-malam di keheningan malam, di saat warga Perumgeran Garden sedang tertidur lelap. Ya Rob, aku terbangun memohon kepadamu. Di komen sama tetangga, Mbak belum tidur, belum lagi tahajud. Masya Allah, mutak hebatnya kalian semua sukses pada saat ini. Demi Allah, ada doa ibu-ibu kita yang dulu yang begitu ikhlas. Begitupun peran seorang bapak mencari nafkah, kepanasan, kehujanan, banting tulang dibanting-banting. Saking kuatnya sosok seorang ayah untuk mempertahankan, untuk menghidupkan suami, istri dan anak-anaknya. Malah dulu ayah kita sempat gila, nak. Ayah sempat gila saking sayang-sayangnya sama anaknya. Contoh, ayah pulang dari kerja, keringatnya luar biasa, capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa. Begitu sedang lelah, kecapean, ketemu sama anaknya di depan pintu. Ayah pulang, ayah pulang, ayah pulang, kata anaknya. Lalu respon ayahnya, walaupun capek, dia pangku, dia angkat anaknya. Shut! Anak cakak, anak cakak, anak cakak, anak cakak, anak cakak, menitatek, ulu. Pada ada kata ayah gelo. Pokoknya sama anaknya sendiri kagak kenal. Anak cakak, kan itu anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Rasa sayang dan cinta seorang ayah kepada anaknya luar biasa. Jadi salah satu modal untuk kita ingin mendapatkan ridho Allah, sayangilah ibu bapak kita, karena di sana akan ada turunnya ridhonya Allah Subhanahu. Aminah tatkala sedang hamil, beritanya sudah dikabarkan ke semua penduduk langit, penduduk bumi. Wanudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah wa sabaqul sabil li hububi nasimi sabah. Allah berikan kabar melalui malaikat Jibril, berikan kabar gembira kepada penduduk langit dan bumi bahwa Aminah saat ini sedang hamil. Turunlah Jibril ke rumahnya Aminah memberikan kabar, hei Aminah, wa utiyat ummuhu bil manami faqilalaha innaki qad hamalti bisaidil alamina wa khairil bariyah. Aminah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala harus memberikan kabar gembira kepada engkau bahwasannya engkau pada saat ini sedang mengandung, sedang hamil. Bayi yang ada di dalam kandungan engkau adalah khairil bariyah, makhluk sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Siapakah dia? Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Masya Allah. Oleh karena itu, nak, sayangilah orang tua kita semua. Kadang mohon maaf, anak-anak sekarang suka nggak hormat sama orang tua, berani sama orang tua, betul nggak? Dulu mah nggak pernah ada anak yang berani sama orang tua. Kenapa? Anak itu nurut, anak itu patuh, karena anak dulu banyak memakan ludah ibunya. Anak pengen makan opak, makan dulu sama ibunya. Anaknya pengen makan rengginang, dimakan dulu sama ibunya. Dulu mah kayak gitu, sehingga anak itu nurut dan taat sama perintah orang tua. Sekarang mah Masya Allah, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, zaman serba modern, zaman serba canggih, tidak sedikit anak lebih nurut diperintah sama pacarnya daripada diperintah sama ibu bapaknya. Betul enggak? Anak sekarang kalau nge-WA bilangnya embeb, mikum, umlam, ikum, ilam. Embeb lagi ngapain? Enggak sayang, aku lagi gugoleran. Dah, bilangnya embeb. Kalau enggak embeb, ayang. Hadroh ngomong haram Ustaz. Saya sama anak-anak Islami, saya sama anak-anak hadroh,
saya nggak pakai embeb, saya tidak pakai sayang. Hebatnya anak hadroh. Terus kalau engkau ketika nge-WA bilang ke pacarnya apa? Abi Umi, Abi Umi. Abi Umi, Abi. Ojo teh sok Islami. Masya Allah. Inilah pantas Allah turunkan berbagai macam musibah, Allah turunkan berbagai penyakit, karena diantaranya mungkin ada banyak hati orang tua yang tersakiti. Dulu orang tua kita punya anak 9, nenek kita punya anak 7, gak ada yang dibeset. Dibeset apa sih? Gak ada yang dibeset, yang disesar, gak ada. Anak 9 nenek kita punya anak 9, punya anak 12, hebat, semuanya normal. Kenapa? Karena taat akan perintah ibunya. Nah, kalau lagi hamil jangan suka keluar maghrib ya, nanti ada sandekala. Gak berani tuh berangkat maghrib. Nah, kalau lagi hamil pakai kerudung jangan dibelit-belit ya, nanti bayinya kebelit ari-ari. Gak berani tuh. Nah, kalau lagi hamil ada sapu, itu ambil ya, jangan dilangkahin, nanti oroknya nyungsang. Gak berani tuh. Tapi sekarang Masya Allah, nah jangan keluar ya, kan lagi hamil. Buat ditunda. Nah, lagi hamil ya, awas kalau ada sapu jangan dilangkahin ya, nanti takut bayinya nyungsang. Langsung tajong jeung sapu-sapu. Bukan masalah urusan sapunya, bukan urusan masalah kerudung dibelitnya, tapi ada satu, hati ibu yang merasa tersakiti, sudah tidak dihormati lagi sama anak-anaknya. Oleh karena itu penting, yang masih punya orang tua, ya sayangilah mereka. Yang masih punya mertua, ada yang masih mertua, ada yang masih punya mertua, sayangilah mertua. Jangan sok pelit. Kenapa? Kita bisa punya motor, kita punya mobil, kita punya perumahan demi Allah, karena suami kita doa daripada ibu bapaknya. Ini mah kadang ada yang menantunya pelit, menantunya pelit. Ada yang menantu pelit, ada? Oh nggak ada di sini mah ya? Nggak ada menantu yang pelit, nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ini mah suami mau ngasih uang ke mamahnya berapa? 100 kegedean. Kan belum beli gas, beli beras, udah kasih aja 20.000. Harta yang engkau berikan kepada orang tua demi Allah tidak akan mengurangi. Secara zahir dia mengurangi, tapi di situ turunnya keberkahan. Ingat, orang tua pengorbanannya luar biasa. Orang tua menikahkan anaknya, punya anak, punya rumah satu-satunya, kamarnya satu. Ketika anaknya nikah, itu kamar buat anak menantunya apa buat orang tuanya? Jawab. Buat menantu sama anaknya. Itu orang tuanya di mana tidurnya? Di dapur. Udah 1 tahun kemudian hamil menantunya, lahirlah cucunya. Udah punya cucu, yang ngasuh siapa? Yang ngasuh neneknya. Dikasih sebulan 500.000. Pusat ngomong terus sampai ke kelurahan Nagasari. Saya mah alhamdulillah hidup itu berkah. Kenapa sih berkah? Saya ngasih ke mama 500.000. Itu teh 500.000 itu suruh ngasuh anaknya. Udah gitu anaknya jajannya seharinya 20.000. Coba pikir minatu koret, 20.000 dikali sebulan berapa? 600 ngasih gopek. Tekor apa untung? Tekor apa untung? Walaupun tekor, apakah orang tuanya minta kepada anaknya? Tidak. Cucu emak. Hebatnya itu orang tua. Apalagi kalau musim lebaran, perumahan sepi, mudik ke kampung halaman dengan penuh kegembiraan. Apa yang ia bawa? 1, bawa parcel 1 cincin. Yang kedua, bawa kaleng kongguan isinya ranginang. Berangkat mudik ke Jawa, ada yang ke Bandung, ke Jakarta, berangkat. Udah sampai rumah di Jawa, ketemu sama mamahnya. Mama sehat, alhamdulillah. Ini
cucunya udah gede ini cucu, cucu, sini, betul. Udah nyampe di rumah, itu cucunya lihat neneknya punya ayam. Ayamnya 2, anaknya banyak. Kata cucunya, mama kalau pengen anak ayam boleh enggak ya minta sama nenek? Nanti sama mama tanyainnya. Mah, itu si Ujang nangis tadi pengen anak ayam. Oh silakan bawa. Hebatnya orang tua kita. Mama, tapi kalau bawa anak ayamnya nanti kalau di sana di Kerawang anak ayamnya pengen makan, ibunya nggak ada nanti nyariin. Nanti takut sakit mah, udah bawa aja sama ibunya, dibawa sama ibunya. Udah gitu mama di Kerawang di situ kan perumahan, neng di sana nggak punya kandangnya mah, dibawa kandangnya. Udah gitu mama sekarang kandangnya udah ada, ayamnya udah komplit di situ, kalau cari purnya nggak ada, beras dibawa. Akhirnya dibawa sama rumah-rumah mertuanya. Tapi apakah orang tua melarang? Tidak. Ini cucu nek, ini cucu abah. Hebatnya perjuangan seorang orang tua. Pantas sekarang bencana terjadi di mana-mana. Penyakit pun aneh-aneh. Tanyakan ke Pak Lurah. Dulu ada penyakit namanya corona. Dulu mah nggak ada. Ada lagi penyakit kaki gajah. Itu kalau yang sakitnya gendut, kaki gajah pantes. Udah mah gendut kayak musatnya gajah. Ini dikhawatirkan badannya kurus kena kaki gajah. Masa ada gajah yang kurus? Dulu mah penyakit Masya Allah luar biasa. Dulu mah penyakit gak ada yang aneh-aneh. Satu penyakit sakit mata, namanya cilehan. Yang kedua nongtot leho, namanya umbelan. Yang ketiga sakit telinga, namanya congean. Dulu mah penyakit mah gampang, gak ada yang susah-susah. Ada anak yang sakitnya berak terus, namanya bukan muntaber dulu mah. Apa namanya anak ketika anak berak terus? Namanya indah. Betul nggak? Anak berak terus, meni indah. Apakah harus dibawa ke rumah sakit? Apakah harus dibawa ke klinik? Gak usah. Berangkat ke kebun, ambil pucuk jambu, kelutuk, dimakan, campur garam sedikit. Alhamdulillah, anaknya 1 minggu gak berak-berak, kebebeng. Dulu mah kayak gitu, bener gak Pak? Dulu mah penyakit kayak gitu, kuludain dawaun, semua penyakit gampang obatnya. Ada lagi penyakit sakit mata, obatnya pakai apa? Dijilat sama ibunya. Bener gak Bu? Iya, sakit mata dijilat sama ibunya. Kalau nongtot leho bahasa Indonesianya apa sih? Hah? Umbelan, ingus. Nah, nongtot ingus dengan ingusan. Nah, ingusan apa obatnya? Disedot sama bapaknya. Dulu mah kayak gitu. Kalau apalagi ada lagi kalau kita waktu SD nih Pak, di bahasa Sunda, kalau kita lagi SD, inget tuh, ini kebetulan murid saya di Madlis Haris. Itu ketika SD sekolah, duduk sama temen, itu sakit mata pakai kacamata. Obatnya menurut bahasa Sunda nggak usah pakai tetes mata, nggak usah bawa ke klinik, apa coba? Atau liang tai. Nah gitu sih Pak. Bener nggak dulu mah ya? Terpantat sembuh. Entah penyakit Masya Allah. Penyakit yang paling ganas adalah gondongan. Kalau bahasa Jawa gondokan. Betul nggak gondokan? Apakah harus dioperasi? Apa harus dibawa ke klinik? Apa harus ke rumah sakit? Gak boleh. Datang ke warung pakai blau. Betul pakai blau? Pakai blau. Kalau pakai blau sudah gak mempan, pakai nasi yang anget. Ambil nasinya yang anget, langsung langgelang penyakitnya pindah ke nasi. Langgelang penyakitnya pindah ke nasi. Langgelang penyakitnya pindah ke nasi. Dipatok sama ayam yang gondongan. Disembeli ayamnya sama Pak RT nya gondongan sekeluarga. Masya Allah, dulu mah hebat, penyakit juga gampang obatnya. Beda dengan sekarang. Ini karena kenapa? Banyaknya kadang diantaranya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Yuk, yang nggak seorang tua. Ini salah satu akhlak Nabi. Nabi tidak menyusahkan ketika dalam perut ibunya Aminah. Tatkala Aminah usia 2 bulan, menurut kaul yang paling masyhur, walamma tamma min hamlihi sahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil Madinah al munawwarati abuhu Abdullah. Tatkala sempurna usia 2 bulan di dalam kandungan Aminah, ayahnya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Sehingga Rasulullah terlahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Masya Allah. Di sini kita mengenang luar biasa. Banyak peristiwa kenapa sekarang peringatan Nabi begitu meriah, karena kelahirannya pun beda dengan anak-anak kita. Nabi ketika dihamilkan oleh Aminah, kemusyrikan sudah mulai lenyap. Apa diantaranya? Patung-patung berhala pada berjatuhan. Kota Mekah pada saat itu sedang tandus, kota Mekah sedang kekeringan. Wa kusiyatil ardu ba'dat ulijat biha minan nabati hulalang sundusiyah. Kota Mekah mendadak jadi subur, rerumputan mendadak menjadi tumbuh. Itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa aina atis simaru wa adna syajaru lil janah. Pohon korma yang menjulang tinggi ke atas, pohon kormanya masih mentah, mendadak pohon kormanya matang dan pohonnya melengkung, biar siapapun gampang untuk memetiknya. Itulah dahsyat dan hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pantas kita mengadakan maulid seperti ini, pantas rasa syukur kita kepada Allah dilahirkannya manusia yang sangat mulia, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terdengar sayup-sayup Rasulullah akan dilahirkan ke alam dunia. Rasulullah ketika itu Aminah, ketika hendak melahirkan, Aminah ditemani oleh 2 wanita yang solihah. Siapakah wanita solihah ini yang menemani Aminah tatkala Aminah mau melahirkan baginda Nabi? Siapa yang tahu? Bu? Oh, osok muludan osok ngaji osok. Siapa yang menemani Aminah tatkala hendak melahirkan Rasulullah? Gitu Pak, mentak kalau banyak ibu-ibu yang ngajinya rajin, akhlaknya nggak rubah-rubah, ya kayak gini ngajinya. Mohonnya keluar ke masjid, mana sendal mana lupa lagi. Atau nggak kayak gitu, ngajinya ngobrol terus. Kenapa ngobrol? Karena duduknya sama teman bestinya. Ini kalau pengajian, kalau sudah duduk sama teman bestinya udah gak beres Pak. Ustadznya lagi nerangnya. Nah, akhirnya seperti ini. Siapa yang menaninya? Hadoro ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu, Asyah dan Maryam. Ditemani oleh mereka berdua wanita-wanita solihah. Disitulah ketika Rasulullah SAW hendak lahir ke alam dunia, dilahirkan pada malam apa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahun gajah. Masehinya tahun berapa? 500. Kembalian enggak 500 mulu, dan setiap tahun masih kayak gini. Berapa? 571 12 Rabiul Awal. Ayo atuh. Mana DKM? Potong gocap. Lumayan itu. Gocap. Panitia potong gocap. Betul menikot. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad lahir. Masehi di kota Mekah pada tahun gocap lunas. Jadi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 571. Timbul pertanyaan berikutnya, Rabiul Awal bulan yang keberapa?
Nah, ini Pak Lurah, para kiai, para ustadz lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Padahal notabene semuanya agama Muslim. Karena kalau bulan Masehi mah saking cinta dan sayangnya kepada bulan Masehi dipakai nama anaknya. Bulan Januari si Januar, Februari Febrianti, Maret Maerot, April Apriliani, Juni Junaisih, Juli Julianti, Agustus Agustiani, September Septiani, Oktober Oktaviani, November Novianti, Desember Desi Ratna Sari. Ditanya bulan Hijriah nggak tahu. Aduh, malu-maluin. Udah, kita apalin dulu. Apalin ya. Ikutin ya, jangan dulu pakai ini ya. Nanti kalau udah hafal baru ikutin aku ya. Ikutin Uje ya, oke? Siap. Uje dulu, baru jamaah. Siap. Yang punya suara emas, perak, tembaga, besi keluarin, oke? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sok. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu namanya cengkok. Itulah nama 12 bulan Islam. Ayo apalin, kalau gak apal malu-maluin. Malu-malu. Apal? Ini cing. Hayu atuh. Cenah apal? Ayo. 1, 2, 3. Nggak pakai cengkok, bukan kayak gitu, nggak pakai cengkok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, gitu. Dan jangan. Nah, ini cengkoknya ada di Ramadan. Ayo balikan deh. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan. Ayo apalin, kalau gak ayo apalin. Siap. Maluin 1, 2. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan
Allahumma salli wa sallim wa barik. Itulah bulan Hijriah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia pada malam Isnin menjelang subuh, menjelang fajar, maka hebatnya pada saat itu asraqal badru alaina fahtapat minhul budur. Asraqal sudah nampak, sudah muncul cahaya Rasulullah yang diibaratkan seperti bulan purnama yang begitu indah luar biasa. Fahtapat minhul budur, pada malam itu cahaya-cahaya semuanya redup, semuanya kalah oleh cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Malah di dalam qasidah yang lain dikatakan an-narat bihil aqwa musarqan wa maghriban, telah menerangi cahaya yang begitu dahsyat cahaya sehingga terangnya itu dari mulai kota masyrik hingga maghrib. Hebatnya cahaya baginda Nabi. Lalu apa yang terjadi? Wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla. Penduduk langit bergemuruh, riang gembira, senang bahagia. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya marhaban, kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Marhaban ya nurul, marhaban Husaini, marhaban semuanya. Hebatnya dasarnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Kita ketika lahir seorang anak kita lahir, kita bahagiakan, kita bikin acara semegah mungkin. Belum tentu anak itu akan menjadi anak yang menyelamatkan orang tuanya. Tapi sini sudah jelas Nabi adalah sesosok manusia yang disandingkan oleh Allah dengan nama Allah Asmaul Husna, dengan nama Allah yang begitu mulia, maka beliau akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Masa kita diam saja dengan adanya peringatan Maulid ini bukti cinta kepada kita, kepada Rasul, dan agar bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang harus kita contoh akhlaknya? Minimal satu, karena sudah malam. Apa? Diterangkan dalam kitab berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Tanamkan di dalam hati punya rasa malu. Punya rasa malu. Dulu ketika kita masih kecil, gak pakai kerudung, ketemu dengan guru, ketemu dengan ustadz, malu. Ada ustadz datang, kita gak pakai kerudung, ada apa yang di jemuran, ambil. Assalamualaikum Ustadz, malu. Dulu ketika Ramadan tiba, kita tidak berani ngerokok di tengah jalan ketika datang bulan Ramadan, apalagi di siang hari. Kita tidak berani makan di siang hari apabila datang Ramadan. Tapi bayangkan sekarang, Masya Allah, Ramadan tiba, Ramadan tiba, makan. Udah tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada Rasul, dan tidak ada rasa malu kepada manusia. Beda. Sekarang apalagi zaman TikTok.
kol-kola kubro, TikTok, tok, masya Allah, pakaian ke bawah naik nggak cukup, baju nggak cukup, majar teh ini mah mengikuti orang luar negeri. Orang luar negeri mah pantas bu, pakai baju pendek, celana pendek, makannya hamburger, pizza, hot dog. Tapi ketika dia masuk angin keluar muntah, borolo pizza, borolo hot dog. Coba kalau kita pakai baju pendek, celana pendek, masuk angin, borolo oncom, borolo bala-bala, kata pantas. Masya Allah, Nabi tidak mengajarkan seperti itu, tapi tanamkan rasa malu. Masya Allah, sekarang malah lagi jemur pakaian, pakai tank top, pakai lekbong, jemur pakaian. Ustadznya lewat, Pak Ustadz mau ngaji ya. Ustadz kalau nggak dilihat, kalau nggak dilihat badir, kalau dilihat dosa. Meni bingung itu. Masya Allah, tanamkan rasa malu. Oleh karena itu dulu ketika kita ngaji, masih ingat ya? Nih di sini ada pengajian anak-anak, ada hari apa pengajian anak-anak? Ngaji, ayo anak-anak yang punya anak suruh ngaji, biar anaknya punya adab, punya akhlak. Saya di rumah di Cibungur punya anak-anak yatim 40 Pak. Anak-anak yatim yatim piatu ada 40, sebagian saya bawa sekarang ini. Santri sekarang total 130 Pak. Setiap hari kami ngajar anak-anak santri alif-alifat. Ingat ya dulu ketika kita ngaji? Dulu ngaji ya pakai tuturutan, pakai jama, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A I U, ba kata ba kasrobi, ba domabu, tak patata, babi buta. Ketika ngaji nalar kagak bisa, palurah waktu ngaji di gurunya nggak bisa ngajar, dijebret, dipukul sama gurunya. Apakah palurah berani bilang sama orang tuanya? Enggak, karena kalau dijebret sama gurunya pulang nangis. Nangis pulang ke orang tuanya. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Dipukul, dijebret. Sama siapa? Sama Pak Ustadz. Kenapa dijebret? Tadi nalar nggak bisa, bolon. Bener gak Pak Lurah? Dulu mah gitu, ketika anaknya bilang ke orang tua, dia nangis, dia dijebret, dia dipukul, bilang ke orang tuanya mana? Dulu lagi nalar jurmiyah, al kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wadi, nalar jurmiyah gak bisa, ceger, cumpalin, langsung kecebur, bilang kenapa? Itu kenapa bahasa kuyut? Kecebur, kenapa? Nalar jurmiyah tuh bisa, bolon, ditambah sama orang tua. Sekarang ketahuan anaknya ngerokok di sekolahan, kata mogok sesekolahan. Masya Allah, saya mah dalam hati demi Allah, saya mah dalam hati ini demi Allah, saya mah ngebela gurunya. Coba sekali-kali gurunya mogok semua, alhamdulillah libur panjang. Masya Allah. Dulu mah kayak gitu sok. Sekarang siapa yang ngajar di sini? Yang ngajar anak-anak ngaji siapa di sini? Coba kali-kali besok ngajar anaknya pakai jidar, jebret, pasti anaknya pulang nangisnya juga beda. Kalau dulu bisa dulu, kalau sekarang bisa waduh, kenapa? Jebret mah sama-sama Ustaz mah, aduh, besoknya langsung datang satu kompi polisi. Realita kejadian seperti pantas anaknya susah. Mentak demi Allah Bu, mohon maaf. Ustadz yang di sini mohon maaf. Kalau di sini ada pengajian anak-anak, jangan nerima anak apabila orang tuanya tidak menitipkan. Jangan. Saya berjumlah 130 santri, ketika ada santri datang ngaji, orang tuanya kagak datang, santri duduk di luar, jangan masuk karena orang tua kamu belum menitipkan kepada saya. Ketika sudah dititipkan, ibu ridho apabila anaknya nanti kena marah, ridho, ikhlas, mobil tuh saya terima. Begitu budak macam-macam, gabrot, karena bukan benci demi Allah, bukan benci, tapi rasa sayang seorang guru kepada anaknya. Mentak pendidikannya beda zaman dulu sama sekarang. Mentak cara mendidik anak mohon maaf.
Biar anak kita punya rasa malu kepada Allah ketika terdengar suara adzan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya dengar dari DKM di sini mah sholat subuh, sholat isya kayak yang hadir. Jadi jemaahnya keluar-luar ke lapangan. Alhamdulillah Pak Lurah harus beri apresiasi ke Grand Garden. Nanti Pak Lurah bikin piala kasih pengurus masjidnya, karena saya dengar tadi sholat isya juga penuh keluar-luar. Saking keluar-luarnya. Di sini yang punya sang suka adzan siapa? Ada yang suka adzan siapa? Nah, saya mau kasih ini nih, mau kasih resep biar nanti masjidnya penuh. Besok tolong adzan jam 10 siang. Nanti biar Pak Lurah jadi saksi. Jam 10 siang Bapak adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikan Pak Lurah, demi Allah penuh nih masjid. Datang dari gang ini bawa golok, datang dari gang sebelah bawa bambu, datang lagi ada yang bawa celurit. Berhenti. Marbot ini mas soleh, yang adanya jalmin orangnya soleh. Ketika disebut berhenti. Ya kenapa? Kenapa adzan? Oh ya adzan ya, kenapa-napa. Jam berapa sekarang? Jam 10. Kenapa adzan? Ya saya bingung. Saya adzan jam 12, Bapak nggak pada kesini. Saya adzan jam 3 sore, asar, Bapak nggak pada kesini. Apalagi subuh, Bapak nggak pada kesini. Kenapa sekarang saya ada jam 10, Bapak pada kesini? Mampus tuh semua tuh. Masya Allah. Ayo mumpung ada ilmu, mumpung ada waktu, Allah sayang kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita, sehingga Allah berikan kesempatan panjang umur, sehat walafiat untuk beribadah. Jangan sampai ketika nyawa sudah melepas dari badan, ketika kekuatan sudah melemah, ketika kita sudah terbujur kaku, baru kita disolatkan di dalam masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh akan sekujur kan kedingin. Ya Allah, udah keadaan seperti gitu mah digotong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang meninggalnya orang kaya. La ilaha illallah orang kaya. Kalau orang yang belangsak yang meninggal illallah, illallah, illallah. Ini beda nadana juga. Jangan sampai ketika disolatkan baru kita sadar. Jadikan al-mautu wa'idon sebagai nasihat bagi kita bahwa suatu saat kita juga akan semua makhluk Allah akan mati, semua akan kembali, semua milik Allah, termasuk bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini, semua akan kembali. Kembali kemana Bu? Ke rumah, ke Allah, udah kayak yang siap wae ke Allah. Yang balik di sini mah pulang ke rumah. Insya Allah. Ini jadikan sebagai nasihat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahkan semuanya. Allah saleh-salehkan para putra putri cucu keturunannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham? Alhamdulillah. Kalau udah paham ya selesai. Jadi kesimpulannya, 1, tanamkan rasa bersyukur kita kepada Allah. 2, gali sejarah Nabi biar timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ikuti akhlaknya, hormati kedua orang tua karena di sana ada ridhonya Allah. Ikuti akhlaknya, di antaranya tanamkan rasa malu karena dengan itu kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk doa ada Pak Ustaz Sofyan. Ya, ada Pak Ustaz Sofyan tuh. Itu CS itu. Oh iya, Ustaz Sofyan alhamdulillah beliau guru UJ. Ya, itu guru UJ, beliau orang tua UJ dari Nabi Adam tapi nah itu. Itu alhamdulillah beliau selalu sehat. Kalau di Perum di sana ngajar pasti bareng, di sini juga alhamdulillah ketemu. Doakan biar beliau panjang umur, biar sehat, biar jadi pegawai. Sekarang udah negeri ya. Ustaz Sofyan udah negeri belum? Doakan biar jadi PNS. Biar jadi negeri. Udah. Mudah-mudahan sing naik gajinya. Soalnya Ustaz Sofyan gajinya masih kurang. Kalau UJ udah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebanyak umur, sehat walafiat. Mohon maaf panitia, UJ habis ini nggak bisa makan. Oh, diberi makan boleh mang. UJ jam 11 langsung ke Sukamulya ke warung Bangbu. Jadi mohon maaf ke ibu panitia, UJ nggak bisa makan saat ini. Emang makan gak sih?
Ah, enggak. Oh, ini pede. Ini pede. Maksudnya kalau udah bilang gitu suka dibungkusin. Ini makan enggak. Salah. Udahlah, terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin. Uje mah cuma tetangga. Tadinya nggak pakai mobil, kesini mau lewat sawah. Tinggal nyebrang, kita mah ke belakang. Di Cibungur Indah ada yayasan yatim piatu Nurut Thaibah. Di situ rumah Uje. Di depannya ada mobil 2, rumahnya tingkat. Itu rumah polisi. Nah, jadi sampingnya ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.